Halo semuanya, balik lagi bersama saya Jutan Manik dalam program Jutan Bertanya. Malam ini kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau adalah dosen senior di Universitas Az-Zahra di Jakarta ya. Oke, jadi topik malam ini kita akan berbicara tentang Hagia Sophia dalam perspektif dunia internasional. Kita akan langsung saja terhubung dengan Bang Darmawan Hari ya. Kalau panggilannya adalah Bang Hari Darmawan, oke? Kita langsung coba connect ke Bang Hari Darmawan. Oke, kita coba. Oke, kita sembari menunggu Bang Hari Darmawan ya untuk bisa bergabung bersama kita malam ini. Oke, tentang. Jadi, teman-teman perlu ketahui bahwa Hagia Sophia ini dulunya adalah gereja katedral ya. Jadi gereja katedral di bawah Kekaisaran Romawi Timur. Namun berganti menjadi masjid ketika Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinopel, kemudian berganti menjadi museum, lalu berganti lagi menjadi masjid. Baru-baru ini berganti lagi menjadi masjid, namun bisa juga dikunjungi oleh umum di zaman era Erdogan seperti itu. Jadi langsung saja kita tanya, karena ini Bang Hari Darmawan sudah berada bersama kita, langsung saja kita tanya kepada Halo, Bang Hari Assalamualaikum, Darmawan. selamat malam. Halo, Assalamualaikum Bang Hari Darmawan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Luar biasa Bang Hari. Jadi malam ini apa kabar Bang Hari di sana, aman? Alhamdulillah aman, sehat ya Bang ya. Oke, siap. Aman. Makasih banyak Bang telah mau Sama-sama. memberikan kesempatan kepada kita. Jadi perlu saya Sama-sama, kenalkan Mas sedikit Yuta. saja. Bang Hari Darmawan ini adalah dosen. Dulunya dosen di Universitas Indonesia, sekarang menjadi dosen juga di Universitas Az-Zahra ya. Nah, beliau adalah sarjana ilmu hubungan internasional, S2-nya juga hubungan internasional, dan S3-nya juga hubungan internasional di Universitas Padjadjaran. S1-nya itu ada di Universitas Indonesia. Oke, Bang Hari Darmawan, saya kasih kesempatan 1 menit saja Bang untuk perkenalan singkat dari Abang Bang. Silakan Bang. Sebelum kita masuk ke topiknya Bang. Oke, selamat malam Mas Jutan. Gagah sekali dengan kemeja dan pecinya. Siap. Juga selamat malam juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih, saya ucapkan sehat dan sukses selalu buat semua. Yang penting tetap sehat, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan karena posisi kita sedang online, maka dimaklumi untuk tidak memakai masker, gitu kan. Nah, saya di sini Hari Darmawan, tadi Mas Jutan sudah menjelaskan, saya memang sebenarnya penyuka dari masalah-masalah internasional, studi hubungan internasional, kemudian juga kajian wilayah dan juga sejarah. Seperti itu Mas Jutan. Nah, malam ini mungkin kita dan teman-teman nanti bareng-bareng bisa saling sharing, ngobrol, diskusi gimana sih sebenarnya tentang topik yang Mas Junan lagi angkat. Oke teman-teman, terima kasih, itu cukup jelas ya dari Mas Hari Darmawan. Nah, tapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa topik kali ini hanya topik yang perlu kita bawakan hanya dalam diskusi ya. Jadi ini perspektif dari Bang Hari Darmawan. Jadi teman-teman, kalau juga mempunyai gagasan yang lain tentang Hagia Sophia, teman-teman boleh berikan komentarnya atau memberikan pertanyaan. Nanti saya akan ajukan pertanyaan teman-teman. Oke, pertanyaan pertama Bang Hari. Ya, oke. Silakan. Abang udah siap ya? Oke. Pertanyaan kita pertama. sambil ngobrol-ngobrol. Iya, oke. Pertanyaan pertama, menurut Abang itu dari kacamata Abang, Hagia Sophia itu seperti apa? Dan pengalaman Abang memandang Hagia Sophia seperti apa? Terima kasih Mas Jutan. Mungkin sebelumnya saya terlebih dahulu memandang Hagia Sophia dari perspektif hubungan internasional. Karena memang setiap topik ataupun tema masalah selalu kita mempunyai kebebasan untuk mempunyai perspektif, gitu kan? Benar. Nah, jadi saya coba melihat Hagia Sophia ini sebagai satu komoditi internasional, gitu kan? Nah, sebenarnya Hagia Sophia ini, gitu kan? Tadi Mas Jutan sudah menjelaskan tuh bahwa ini sudah dibangun sejak sangat lama, gitu kan? Dari Konstantin pertama, gitu. Kemudian ditaklukkan oleh Romawi, gitu kan? Kemudian oleh Islam dengan Muhammad Al-Fatihnya, gitu kan. Nah, ini sebenarnya sangat menarik, gitu kan. Nah, memang
kita melihat Hagia Sophia ini sekarang generasi kita itu mungkin banyak dari teman-teman yang melihatnya dari sudut pandang, wah ini kebangkitan dari Islam gitu kan, kemudian kebangkitan Turki gitu. Nah di sini yang menarik itu saya melihatnya sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, Hagia Sophia sebagai suatu komoditas internasional, kemudian juga ada nasional di situ, ada unsur negara, ada Turki, kemudian juga ada Yunani yang mempunyai historis, kemudian juga Vatikan dan sebagainya macamnya. Kemudian juga ada unsur agama di situ. Di situ ada Katolik, di situ ada Kristen. Nah, jadi sebenarnya di awalnya ini yang mungkin teman-teman bisa perlu tahu juga bahwa Hagia Sophia ini awalnya adalah pertentangan juga antara Kristen Katolik dan juga Ortodok dan juga dengan yang setelahnya gitu. Kemudian sebelum Islam datang gitu kan. Nah, kemudian dalam konteks selanjutnya gitu kan ditaklukkan kota tersebut oleh Muhammad Al-Fatih, diubah sebagai masjid, kemudian oleh golongan nasionalis diubah lagi menjadi museum oleh Kemal Atatürk, kemudian sekarang oleh Tayyip Erdogan dijadikan kembali sebagai Masjid Agung gitu. Jadi sebenarnya tadi ada perspektif komunitas internasional, kemudian juga negara, ada juga di situ keagamaan dan juga ada kesukuan, dan jangan lupa juga ada politik di situ. Itu yang menarik sebenarnya. Nah, ini kan menjadi kompleks, Bang, karena ini di satu sisi Hagia Sophia itu, atau dipanggil Hagia Sophia ya. Dulu kan Hagia Sophia, sekarang jadi Hagia Sophia dalam orang Turki bilang ya. Yang menariknya adalah ini itu adalah sudah masuk dalam warisan dan diakui oleh UNESCO gitu, Bang. Betul. Nah, lalu ketika Presiden Erdogan mengganti itu menjadi masjid dan dia mendapat kecaman dari dunia internasional, ya. Memang tidak sedikit yang mengecam, tapi juga nggak sedikit juga yang membela Turki di posisi tersebut gitu loh. Itu kalau dari kacamata dunia internasional seperti apa? Apakah ini udah kesalahan? Apa seperti apa, Bang? Sebenarnya Hagia Sophia ini memang warisan dunia, tapi secara kepengurusan, secara pengelolaan itu adalah hak mutlak 100% dari Turki. Gitu. Dalam negeri Turki, kemudian pemerintahan Turki beserta refleksi keinginan masyarakatnya. Seperti itu. Jadi, dari sisi dunia internasional, meskipun Hagia Sophia ini termasuk yang dilindungi, kemudian dianggap sebagai warisan internasional, selama Turki tidak menghancurkan, gitu kan, tidak menghancurkan dari bangunan tersebut, tidak memfungsikan bangunan tersebut dari fungsi yang ngaco, misalnya gitu kan, sebagai tempat misalnya tempat hiburan dan lain-lain, ini nggak masalah gitu. Dan ini adalah tempat dijadikan tempat ibadah gitu kan oleh pemerintah setempat. Dan kalau kita lihat keputusan Presiden Erdogan itu, dia tetap menyediakan space di dalam masjidnya itu. Ada satu space yang di situ bekas tempat untuk mengangkat raja atau kaisar. Di situ tetap dikasih batas dan itu tidak boleh diinjak dan lain-lain. Jadi tetap ada pemerintahan Turki tetap menghargai sebenarnya. Hanya memang kenapa masalah ini menjadi ramai, satu, bahwa sekarang kondisi dunia internasional ini dapat dibilang sedang kalut. Satu, karena COVID-19, yang kemudian juga ada kondisi dunia internasional yang sedang panas akibat pertentangan antara Amerika dan juga Cina. Nah, itu hal-hal tersebut itu berkalkulasi, berakumulasi menjadi satu, kemudian muncul isu Hagia Sophia. Dan juga jangan lupa sebenarnya ini bila ditelisik ada juga kepentingan politik dari Tayyip Erdogan sendiri, seperti itu, Mas Jutan. Nah, kalau bicara kepentingan politik dari Bapak Erdogan, ini adalah merupakan salah satu kampanye beliau ketika dulu pemilihan ini. Dia mengatakan bahwa dia akan mengubah museum, ya saat itu menjadi museum, menjadi masjid, akan membuka kembali. Dan dia sudah buka di tanggal 24. Apakah memang ini kebijakan politik dia untuk mewujudkan kampanyenya, atau juga punya politik yang lain untuk mencalonkan kembali di presiden nantinya, pemilu berikutnya? Saya nggak tahu ya apakah Erdogan masih bisa maju di pemilu mendatang. Hanya memang janji politiknya itu sudah pasti akan dia maksimalkan, akan dia realisasikan, karena itu akan menjadi hitung-hitungan politik. Begitu juga lawan politiknya. Dan jangan lupa bahwa Erdogan saat ini bukan hanya dianggap sebagai tokoh muslim di Turki, tapi juga tokoh muslim internasional yang gerakannya, prestasinya itu diakui di dunia muslim dan di dunia internasional. Sehingga
apa yang beliau lakukan sebenarnya dari sisi politik wajar-wajar aja. Setiap pemimpin, setiap pemerintahan itu yang merupakan representatif dari kekuatan politik pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan beliau salah satunya adalah Hagia Sophia dan beliau merealisasikannya, dan itu adalah lumrah dan wajar dalam sistem politik di dunia. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu menjadi kedaulatan Rusia, Turki ya, dalam Turki. posisi tersebut. Jadi negara lain tidak boleh ikut campur sebenarnya dalam hal itu, seperti itu ya. Iya, dalam pengelolaan negara lain itu tidak boleh ikut campur. Untuk mengecam ya boleh, gitu kan. Untuk misalnya mengutuk atau memuji itu boleh saja. Tapi jangan lupa bahwa Presiden Erdogan juga sudah melakukan komunikasi ke beberapa negara, ke beberapa pemimpin pemerintahan, gitu kan. Jadi dia tidak ujuk-ujuk mengubah museum itu menjadi masjid, gitu kan, tapi sudah ada proses-proses selanjutnya, gitu, dan tahapan-tahapan ini selalu dikomunikasikan dengan dunia luar, gitu. Dan ketika pun ini menjadi masjid, itu tadi ada beberapa negara yang tersinggung, seperti misalnya Yunani, gitu kan, seperti misalnya ada dari Vatikan, dan Presiden Erdogan menyikapinya dengan moderat, gitu. Beliau menghargai masukan-masukan dari luar, hanya kembali lagi bahwa ini adalah hak dari Turki dan keinginan dari mayoritas masyarakat Turki. Oke, ini ada pertanyaan, apa tema malam ini? Jadi tema malam ini adalah ada apa dengan Hagia Sophia? Oke, saya lanjut lagi Bang. Ini apa pengaruhnya ketika Erdogan mengganti ini menjadi masjid ini di Turki ya, seperti itu. Apa pengaruhnya terhadap geopolitik yang ada di Turki, di Middle East ya, bisa saja di Middle East. Mungkin ada juga pengaruhnya dengan Palestina dan Israel, bisa jadi ya. Karena Israel adalah yang mengecam juga, salah satu negara yang mengecam kebijakan Presiden Erdogan. Ya, benar sekali Mas Jutan dan teman-teman juga, bahwa sebenarnya ketika Erdogan menjadikan Hagia Sophia ini masjid, beliau berkata bahwa ini adalah awal dan selanjutnya adalah membebaskan Al-Aqsa. Beliau mengatakan seperti itu. Dan it mean berarti bahwa Al-Aqsa itu bukan hanya sekedar soal Palestina dan Israel lagi, tapi ada Turki, ada Jordan, ada Middle East di situ, ada Muslim di South Asia itu ada Indonesia, ada Malaysia, kemudian juga jangan lupa Jews Yahudi itu juga berkuasa di Amerika, di Eropa, dan ini kan akhirnya jadi komunitas internasional yang sebenarnya sayang sekali kalau misalnya ini menjadi bentrokan atau apa gitu kan, tapi ya secara sistem politik internasional hal ini sangat wajar, maka saya yakin bahwa Turki sudah bersiap dan negara lain pun juga sudah akan bersiap ketika situasi ini akan membaik atau memburuk. Oke. Ini sebenarnya menarik karena kalau kita lihat Hagia Sophia sekarang itu memang dijadikan masjid, tapi boleh juga dikunjungi oleh khalayak umum. Ketika ibadah misalnya sholat itu sudah selesai, lalu itu dibuka lagi menjadi tempat umum. Dan menariknya adalah ketika ukiran-ukiran dari sejarah-sejarahnya yang dulu, misalnya seperti ada Bunda Maria dan lain sebagainya tentang yang identik dengan Kristen, itu masih ada di sana. Hanya saja dia ditutupi dengan cahaya yang teknologinya luar biasa, sehingga ketika beribadah secara Muslim itu jadi hilang seperti itu. Dan ada pada bagian tengah itu tidak ditutupi dengan karpet, jadi dia dispesialkan dan dia tidak diganggu gugat seperti itu. Itu memang sangat menarik tentang Hagia Sophia ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya kekuatan Turki sehingga dia berani dia menghadapi, karena dia pasti tahu bahwa negara-negara di dunia ini pasti ada yang mengecam dengan kebijakannya. Apa kekuatan dia, Bang, di balik itu hingga dia berani? Ya, ini sebenarnya menarik. Nanti bisa kita diskusikan dan kita obrolkan juga dengan teman-teman dengan berbagai perspektif itulah. Kalau yang saya lihat, sebenarnya Turki di bawah pemerintahan Presiden Erdogan ini sudah bersiap sejak lama. Gitu. Beliau sudah bersiap sejak lama. Kita jangan lupa juga mengangkat bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ada kudeta yang dilakukan oleh bagian militer dari Turki, dan itu gagal. Gagal, dan itu satu sisi menambah legitimasi dari Presiden Erdogan sebagai pemerintah di Turki, gitu kan. Akhirnya banyak yang simpati dengan dia, gitu kan. Partainya kemudian berkuasa, gitu kan. Oposisi menjadi lemah, gitu kan. Sehingga secara politik nasional Presiden Erdogan sangat kuat, gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan, dan beliau ini salah satu
tokoh Muslim internasional yang berani berkonfrontasi, mendebat lawan politik internasional itu secara frontal. Kita ingat bagaimana perdebatan beliau dengan pemimpin Israel Shimon Peres, Benjamin Netanyahu. Di tengah forum seperti itu, beliau mengatakan bahwa Israel telah membunuh banyak rakyat Palestina, membunuh orang Muslim. Bagaimana pertanggungjawaban Anda? Dan ini langsung, kalau nggak salah itu langsung di-cut sama moderatornya, dan itu tidak banyak itu pemimpin Muslim yang seperti itu. Jadi yang berani seperti itu. Yang berani seperti itu. Jadi ini Turki sudah bersiap gitu, bahwa di sekitarnya kita juga jangan lupa, di sekitar Turki itu juga sedang ada masalah. Di situ kan ada perang-perang gitu kan. Misalnya di Suriah dan lain-lain, di mana itu berbatasan juga dengan Turki gitu kan. Maka di sini di bawah pemerintahan Erdogan saya lihat Turki mencoba mengambil peran di kawasan. Dia mencoba mengambil peran di kawasan, memberikan pengaruh di kawasan, sehingga nanti Turki bisa membangun koalisi yang suatu saat akan dia pimpin. Gitu. Dan ini menurut saya salah satu stepnya, tapi ya kita nggak tahu ke depan kan, karena sistem politik juga mungkin berubah-ubah, apalagi sekarang juga COVID, kemudian juga Amerika dan Cina sedang memanas. Semua negara di dunia internasional sedang menunggu kelanjutan dari proses ini semua. Oke. Di sisi lain Bang, maksudnya gini, kalau kita bicara dunia internasional tentang politik luar negeri, itu pasti ada national interest. Tadi Abang sudah sebutkan bagaimana biar Turki bisa kuasai. Maksudnya dia bisa memimpin kawasan itu, di kawasan seperti itu. Ada nggak national interest of Turki di lain itu Bang? Iya. Ya, sebenarnya di dalam negeri Turki juga ada perubahan nih. Perubahan. Di antara saya melihatnya ada dua. Kaum sekuler dengan kaum agamis. Di mana setelah sekian puluh tahun sekuler memimpin pemerintahan dan berkuasa di Turki, gitu kan. Kemudian pada akhir-akhirnya banyak kebijakannya yang dianggap tidak mencerminkan keinginan masyarakat, sehingga Turki merasa di situ dia kehilangan identitas masyarakatnya. Karena kan kita juga lihat Turki itu kan dia bagian Asia juga, bagian Eropa. Juga, gitu kan, dan Timur Tengah juga, gitu kan, Asia. Jadi Turki ini membutuhkan identitas gitu sebagai sebuah nation, dan jangan lupa di situ ada memori sejarah Ottoman. Turki di situ pernah punya kekuatan yang sangat superpower, luar biasa ya, luar biasa besar sekali, dan pasti di situ ada rasa sakit hati ketika kesultanan itu dijatuhkan gitu dengan atas nama nasionalisme. Nah, di sini saya lihat nasionalisme itu sedikit-sedikit mulai tumbuh lagi, mulai muncul lagi, ditambah ada gagal, kemudian ditambah dengan karakteristik kepemimpinan Erdogan juga, dan dia juga satu sisi berhasil membangun stabilitas ekonomi, gitu kan juga di kondisi COVID-19 sekarang dia juga mampu ibaratnya menghandle gitu kan, walaupun ada masalah, perbaikan-perbaikan terus dia lakukan, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kepemimpinan Erdogan sampai saat ini, gitu kan, sehingga national interest-nya beres, saatnya melangkah ke tingkat internasional. Gitu. Itu Turki kan pernah menjadi sekuler ya Bang ya. Maksudnya ketika masjid itu diubah menjadi museum ya saat itu, ditutup ya, jadi tidak digunakan sebagai masjid, itu karena sekuler. Sekarang masih banyak nggak Bang yang sekuler di Turki dari kacamata Bang? Ya, saya lihat sekuler sekarang yang menjadi oposisi. Oposisinya ya? Oposisi dari pemerintahan Erdogan. Hanya ketika terjadi kudeta militer yang gagal, oposisi ini secara hitung-hitungan politik merasa lebih baik untuk merapat dulu ke pemerintahan sambil melihat situasi, memanfaatkan situasi politik, mungkin memanfaatkan celah-celah politik yang terjadi di dalam negeri Turki sehingga bisa dimanfaatkan oleh oposisi. Dan saat ini memang kondisi realnya di Turki kaum agamis yang sedang naik gitu kan, dan juga kaum agamis ini dikaitkan oleh pemerintahan Erdogan dengan nasionalisme Turki dan memori Ottoman, sehingga mereka merasa, oh iya sebenarnya Turki ini kelas atas gitu kan, masyarakat kelas atas, sehingga tugasnya sebenarnya bukan hanya sebagai member anggota misal dari Uni Eropa atau dari PBB, tapi Turki harus mengambil peran di situ. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita kaitkan dengan dampaknya terhadap pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, Bang. Abang ini kan seorang dosen, abang kan, maksud saya gini, abang kan dengan pemahaman abang, mungkin pemahaman abang berbeda. Ketika abang belum mempelajari hubungan internasional, mungkin perspektif abang dari kacamata agama. Nah, sekarang abang udah mendalami hubungan internasional. Nah, gimana cara abang menyampaikan bahwa
ini bukan hanya topik agama, tapi kalau kita lihat dari dunia internasional mungkin akan menjadi berbeda perspektifnya. Gimana Abang bisa menyampaikan pesan kepada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, Bang? Agar kita jangan salah perspektif nih. Karena ini kan agak sedikit sensitif sih. Gereja jadi masjid, jadi museum, jadi masjid lagi gitu. Takutnya jadi negatif gitu, Bang. Iya, memang sensitif banget sih sebenarnya gitu kan. Nah, sebenarnya ini penting buat anak muda Indonesia. Mas Jutan salah satu panutan anak muda lah gitu kan. Semoga nanti bisa lebih berkembang, juga teman-teman yang lain. Semoga sebenarnya dalam melihat Hagia Sophia atau misalnya dinamika internasional, permasalahan internasional ini tidak mengedepankan emosi atau logika semata, tapi tetap ada kalkulasi, ada perhitungan-perhitungannya. Nah, misalnya kita pemuda gitu kan, bagian dari masyarakat Indonesia gitu kan, ketika misalnya negara kita bersikap seperti apa, kita harus bersikap sama atau berbeda gitu kan. Nah, itu memang harus dibedakan. Karena ketika misalnya berbicara dalam tatanan negara Indonesia, misalnya pemerintahan Pak Jokowi, tentu ketika mengeluarkan kebijakan banyak perhitungan. Di situ ada perhitungan politik, ada perhitungan, ada ekonomi internasional, pertahanan internasional, dan juga transnasional. Nah, itu mungkin bedanya ketika kita anak muda, kita bisa lebih bebas menyampaikan aspirasi kita. Wah, ini nggak bisa nih, ini nggak boleh nih, ini melanggar hak asasi. Nah, tapi sebenarnya yang efektif, ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh anak muda di Indonesia, gitu kan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, membantu dari segi sandang, kemudian dari kebutuhan pokok, dan juga yang paling penting pendidikan. Bagaimana mungkin Mas Jutan juga sudah banyak sumber-sumbernya bahwa masyarakat Indonesia itu membangun sekolah di sana, masjid, kemudian juga ada anak-anak muda di sana yang potensial itu sekolah di sini. Itu sebenarnya yang paling efektif kita lakukan. Nah, lalu misalnya kita satu sisi lain berbicara dalam tataran pemerintahan, nah itu kita harus melihat sendiri kondisi negara kita Indonesia saat ini seperti apa gitu kan. Apa kita mau konfrontatif langsung bersikap, kalau misalnya kita mengutuk, mengecam, apakah didengarkan atau tidak gitu kan. Yang paling bagus adalah ketika kita mengecam, kita mengutuk, itu pihak yang kita kecam itu mengubah kebijakannya gitu kan, mengubah diplomasinya. Nah, yang paling bagus bagi Indonesia mencari koalisi gitu kan, negara-negara berkembang, negara-negara dari organisasi konvensi Islam, misalnya kan juga ASEAN, memanfaatkan organisasi regional untuk membangun jaringan untuk menekan sebuah kebijakan misal yang tidak populer atau tidak bisa diterima, baik yang dilakukan misalnya oleh Israel gitu kan, oleh Barat, atau mungkin oleh Amerika dan Cina. Oke, seperti itu ya. Nah, satu lagi nih Bang, pertanyaan terakhir ya, menuju terakhir ya. Siap. Ini, Siap. Sebenarnya seberapa besar pengaruh kecaman dunia internasional itu Bang terhadap sebuah negara, misalnya Turki saat ini dikecam seperti itu? Oke. Turki ini dikecam oleh negara dan oleh unsur negara. Jadi kalau misalnya di dunia internasional kita mana adanya aktor gitu kan? Ya, aktor itu bisa state, bisa multinational company, bisa individual event itu kan yang berpengaruh. Nah, jadi sampai saat ini yang memberikan kecaman itu adalah negara-negara atau individu-individu atau pemimpin dari negara. Tapi kita jangan lupa bahwa negara-negara di dunia internasional sudah bersepakat untuk tunduk dan ikut dalam aturan internasional. Oleh karena itu mereka bergabung misalnya dalam PBB, itu kan ASEAN, kemudian Uni Eropa, kemudian OKI, kemudian negara-negara Timur Tengah. Nah, ini sebenarnya dibuat untuk bisa check and balance di antara negara-negara itu ketika mengeluarkan kebijakan yang dianggap membahayakan kawasan seperti itu. Jadi kalau selama Turki misalnya belum dapat ini dari PBB atau dari misalnya lembaga terkait, itu masih aman-aman aja secara politik internasional ya. Hanya memang di situ tadi kita kembali lagi titik poinnya bahwa Hagia Sophia ini dijadikan masjid, itu bukan titik, dengan tetap menghormati nilai-nilai sejarah dan budaya yang di dalamnya terdapat unsur Romawi, Ortodoks, Kristen, Muslim, dan yang lain-lain. Jadi lengkap ya Bang ya, jadi tidak mengubah langsung seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu sih yang menurut saya penting untuk kita diskusikan. Jadi semoga para rekan-rekan semuanya yang di sini bergabung
Jadi kita itu bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Jadi kita jangan terpolarisasi, dalam arti kita hanya memandang dari satu perspektif. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktu yang Siap. Abang berikan. Gak terasa kita udah almost 30 menit. Dan almost 30 menit. Iya, almost 30 menit ya. Jadi terima kasih banyak juga saya ucapkan ke Bang Hari. Sukses terus. Sama-sama dan Mas Yutan. kita doakan juga bersama teman-teman karena Mas Hari ini adalah doktor kandidat di Universitas Pajajaran. Hubungan internasional juga. Semoga disertasinya lancar dan karirnya semakin bagus ke depannya. Amin. Oke Mas Hari, terima kasih banyak Mas Hari. Nanti video ini akan saya buat di YouTube. Jadi teman-teman mungkin karena kesibukan yang berbeda tidak bisa belum bisa menonton live ini, nanti bisa nonton di live di YouTube channel saya. Sip. Tidak Oke, masalah. terima kasih Mas Hari. Ya, sehat semua Yutan, dan salam buat yang lain teman-teman. Semoga bisa ada manfaat yang kita ambil malam ini. Siap, makasih Mas Hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.